Shalom adik-adik semuanya, kembali di Event Kids Ministry bersama Kak David dan Kak Novi. Dan tidak hanya sendiri, kita ditemani ada siapa ini di sini? Ada Adek Titin. Dan- Adek Titin. Wow, Adek Teti dan Adek Tetin. Kita coba sapa dulu yang ada di rumah. Halo, shalom adik-adik semuanya di Jakarta. Halo, yang ada di Papua, shalom. Yang ada di Kalimantan, yang ada di Medan dan dimanapun berada, terkhusus yang paling jauh kan Novi. Tahu nggak di mana? Tahu dong, Eka. Di mana coba? Di Tanjung. Di Tanjung Enim, shalom. Adek Teti dan Adek Titin, siap nggak muji Tuhan? Siap dong, Kak. Apa? Siap nggak muji Tuhan? Siap, Kak. Oke, kalau gitu mari kita nyanyikan Yeyel Event Kids Ministry. Semua bangkit berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Hi all, join in. Hi all, join us. Mari semuanya gerakan badan. Kita menyanyi bagi Tuhan. Hey all, join in. Hey all, join us. Hey all, join in. Hey all, join us. Event Kids be strong, Event Kids be brave, Event Kids be strong, together we be brave. Serukan pada dunia. Serukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Event Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Event Kids, Tuhan persatukan. Sekali lagi kita nyanyikan. Hey all join in. Hey all join us. Hey all, join in. Hey all, join us. Hey all, join in. Hey all, join us. Event Kids be strong, Event Kids be brave, Event Kids be strong, together we'll be brave. Serukan pada dunia. Serukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Event Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Event Kids, Tuhan persatukan. Tuhan persatukan. Tuhan persatukan. Siap, katakan Event Kids be strong. Yeay. Kak Dek Teti dan Dek Titin. Iya, Kak. Kita ini kan anak-anak Tuhan. Iya. Sebagai anak Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama. Begitu juga dengan adik-adik yang di rumah. Seperti lagu kita pada saat ini, TAA. Teta. Masih bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Lebih semangat lagi ya. Kita katakan TAA, tetaat. TAA, tetaat. TAA, tetaat. Saya mau seperti Yesus. TAA, tetaat. TAA, tetaat. TAA, tetaat. Saya mau seperti Yesus. TAA, tetaat. Dengar-dengaran kepada Tuhan. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Dengar-dengar Nasihat mereka selalu. TAA, tetaat. Sekali lagi kita menyanyikan lagu ini. Taat. Tetaat. TAA, tetaat. Saya mau seperti Yesus. Taat. 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 TAA, tetaat. TAA, tetaat. Saya mau seperti
Yesus, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, Ikuti mereka selalu. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, Turuti nasihat mereka selalu. Taat. Yeay. Namun kita sebelum memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan lebih lanjut, mari adik-adik semuanya, Teti dan Titin, Kak Novi, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan pada sore hari ini. Dan kami rindu bahwasanya Tuhan memberkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka semua. Untuk dapat Tuhan jamah, Tuhan kau memberkati sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar, Tuhan dapat kami pahami dan kami dapat melakukan perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Teti dan Titin. Iya Kak. Tadi kan kita nyanyi lagu taat nih. Iya. Kira-kira Teti dan Titin tahu gak sih kenapa kita harus taat sebagai anak-anak Tuhan? Enggak tahu Kak. Nggak tahu ya? Pengen tahu nggak? Kita harus taat karena kita adalah Laskar Kristus. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Laskar Kristus. Ayo adik-adik semuanya kita bangkit berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Sekali lagi, saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya bukan baki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi, Tapi saya Laskar Kristus. Yeay. Dek Titin dan Dek David. Dek Titin dan Dek Teti. Ya, adik-adik masih semangat gak memuji Tuhan? Masih dong Kak. Ya, tentunya adik-adik di rumah gak sabar lagi untuk memuji Tuhan kan? Iya. Kita memuji Tuhan, kita katakan I will sing for Jesus. Selamat menari bagi Tuhan ya. I will sing for Jesus. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh tunaikan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Katakan, yeay. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan
will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian dan syukur gunakan dengan hati bersyukur. Pastilah besar, sangat besar, sangat besar kuasa. Untuk siapa? Untukmu Tuhan, kekuatanmu. Katakan, yeay. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Kekuatanku. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Boleh tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yeay. Adek Teti dan Adek Titin, Iya kak. tahu nggak nanti firman Tuhannya tentang apa? Nggak tahu kak. Nggak tahu ya, penasaran. Penasaran Jadi kak. Kak Novi, firman Tuhannya tentang apa nih kira-kira nih? Tentang tulah kak. Tulah keberapa nih? Tulah keberapa ya kak? Iya. Tulah keempat. Benar. Tulah keempat apa yo? Apa yo? Apa yo? Saya tahu kakak. Apa itu apa? Itu lalat pika. Pintar sekali Teti. Nanti firman Tuhannya tentang tulah lalat pikat. Namun sebelumnya kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang pada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji-muliakan nama Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini, untuk kemuliaan nama Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. mata kecil ini, mulut kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. yang tak pernah Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. yang tak pernah dilihat mata. Pernah dibayangkan,
bagi orang yang percaya padanya. Mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan, karena Tuhan sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Dalam satu minggu ini Tuhan telah memberkati kami. Mari adik-adik yang semuanya, mari kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini sekali lagi. Mata kecil ini, mulut kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan. yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini Tuhan, kami mau datang untuk menyembah Engkau. Tuhan, kiranya penyembahan kami ini menjadi kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan surga. Berkati kami Tuhan, berkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, tentunya adik-adik yang ada di rumah nggak sabar lagi kan untuk memuji muliakan nama, untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Pastinya dong Kak. Coba kita tanya ke adik Tetin dan adik Titin. Gimana nih, udah penasaran belum mendengarkan firman Tuhannya? Penasaran kakak? Penasaran ya? Ya, kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menaikkan pujian, ku ingin dengar cerita. Dengan sikap doa, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Dengan pujian ini, dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan. Ku ingin dengar cerita. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita ini ku tanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Dengar cerita. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita ini tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita ini. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur karena kami telah menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut pemberitaan firman Tuhan yang hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Shalom adik-adik Eben Kids Ministry. Hai hai hai. Gimana nih kabarnya hari ini nih? Waduh, Kak Hiburan senang banget, bahagia sekali. Akhirnya gak terasa 1 minggu yang lalu telah kita lalui. Dan sekarang kita ketemu nih hari ini di Eben Kids Ministry episode yang keberapa? Kurang kenceng, episode yang keberapa? Ya, adik-adiknya di rumah di seluruh Indonesia. Benar sekali jawabannya. Eben Kids Ministry episode yang ke-62. By the way, ngomong-ngomong, ini temanya apa ya hari ini ya? Nah, yang tetap setia mentengin Eben Kids Ministry, dia pasti tahu hari ini temanya apa. Kita bicara tentang tulah di Mesir. Hei, adik-adik yang di rumah masih ingat apa tulah pertama yang kita bahas minggu-minggu sebelumnya? Ayo kita coba kilas balik dulu yuk. Kita coba flashback yuk. Kita coba ke masa lalu lagi yuk. Kita ingat-ingat tema-tema minggu-minggu sebelumnya. Tulah pertama apa yuk? Siapa yang masih ingat tulah pertama? Tulah pertama itu adalah darah menjadi air. Oh salah, sorry. Ternyata tulah pertama itu air menjadi darah. Ya, adik-adik benar sekali. Air menjadi darah. Lalu tulah yang kedua. Apa ya kira-kira adik-adik tulah yang kedua itu? Apa mungkin tulah yang kedua itu air menjadi susu? Atau susu menjadi air? Oh bukan, Kak Hiburan salah. Sorry. Minta maaf deh. Ya udah, apa tuh yang kedua? Katak, bener sekali. Hello, adik-adik yang di rumah, ada yang bisa bantuin kakak? Tolong dong tirukan gimana suara katak. Ayo, kakak kasih waktu 3 detik. Ayo, di rumah masing-masing peragakan suara katak bagaimana? Wih, mantap nian, keren nian. Kak Hiburan dengar dari sini, suaranya bagus banget. Dan yang ketiga ialah nyamuk. Bener banget, itu tulah yang ketiga. Dan this day, hari ini Kak Hiburan mau cerita tentang tulah yang keempat. Apa ya tulah yang keempat? Lihat kiri kanan. Jangan tanya papa mama, tanya teman kamu aja. Apa ya tulah yang keempat? Adik-adik yang di rumah udah tahu nggak tulah yang keempat? Atau harus Kak Hiburan kasih tahu supaya tahu? Ayo, apa tulah yang keempat? Widih, yakin itu jawabannya? Tulah yang keempat adalah lalat terpikat. Oh no! Salah ya? Sorry. Tulah yang keempat adalah lalat pikat. Lalu gimana ya kisahnya? Tulah pertama, Musa ditolak oleh Firaun. Tulah kedua, Musa juga ditolak oleh Firaun. Tulah ketiga, ternyata Firaun gak kapok-kapok juga, masih mau menolak Musa. Kakak sih berharap gak mungkin nih. Udah 4 kali kok, masa dia berani menolak Musa ketika Tuhan berkata, "Hei Firaun, bebaskan umatku, biarkan mereka beribadah kepadaku." Adik-adik, masih beranikah Firaun untuk tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Nantikan terus di Eben Kids Ministry. Ini dia ceritanya. Orang-orang Israel yang datang ke Mesir beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.
Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Nah, adik-adik, itu tuh cuplikan video sebelumnya. Cuplikan-cuplikan tulah pertama, kedua, dan ketiga. Nah, setelah ketiga tulah itu usai, Musa optimis nih, percaya diri nih dia nih, karena dia disuruh kembali oleh Tuhan. Ayo Musa, coba aja ngomong lagi ke Firaun. Firaun, bebaskan umatku, biarkan mereka pergi untuk beribadah kepadaku. Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan adik-adik. Dia ikuti. Dia menghadap Firaun, Tuanku yang terhormat, biarkanlah bangsa Israel pergi. Biarkan mereka beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Begitu ramah, begitu sopan dia berkata-kata kepada Raja Firaun pada waktu itu. Namanya juga Firaun, adik-adik, raja yang sombong, angkuh, keras hati, gak mau dengerin orang lain, egois. Bahkan perkataan Tuhan sekalipun, ia nggak peduli. Ketika dia mendengar permohonan Musa, permintaan Musa, dia berkata apa coba? Bodoh amat, EGP. Siapa lo, siapa gua? Gua nggak peduli, nggak mau. Tuhan, saya hanya menyampaikan perkataan Tuhan. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Jikalau Tuhan tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari negeri Tuhan, niscayalah lalat pikat akan turun atasmu. Begitu kata Musa. Kecuali tanah Goshen itu tidak akan terkena lalat pikat. Karena kenapa? Karena disitulah umat Israel tinggal. Wah, Tuhan membedakan di sini umat Tuhan dengan Mesir. Hebat ya. Lagi-lagi Firaun nggak takut. Buktikan aja kalau Tuhanmu bisa. Aku nggak takut. Bodoh amat. Buktinya tulah pertama, kedua, ketiga bisa kami lewati itu. Biasa aja. Firaun melawan Tuhan adik-adik. Lalu, apa yang terjadi setelah dia berkata demikian?
adik-adik, setelah Firaun berkata demikian, gak lama setelah itu negeri itu dipenuhi oleh lalat pikat yang sangat banyak. Firaun mau ke kamar mandi, ada lalat pikat. Firaun mau ke kamar tidurnya, ada lalat pikat. Firaun mau ke ruang tamu, ada lalat pikat. Di mana-mana ada lalat pikat. Panik gak? Panik gak? Ya panik lah, masa kagak? Banyak lalat pikat adik-adik. Waduh, Firaun mulai gelisah dia. Mulai takut. Waduh, negeri ini dipenuhi oleh lalat pikat. Saya nggak bisa makan, saya nggak bisa minum, saya nggak bisa jalan-jalan. Aduh, pusing. Panik. Ya iyalah, orang dia melawan Tuhan kok. Bener nggak? Nah, akhirnya dia kapok tuh. Setelah dia kapok, apakah dia menyerah? Apakah dia langsung taat sama Tuhan? Nah, adik-adik, setelah Firaun takut, panik, akhirnya dia nyerah. Dia berkata kepada pegawainya, kepada anak buahnya, tolong panggilkan si Musa menghadap saya. Dan dia berkata ketika Musa datang, Musa, please help me, tolong saya, berdoalah kepada Tuhanmu. Kasihlah korban kepada Tuhanmu di negeri ini supaya dia menjauhkan lalat pikat dari negeri kami. Musa kaget. What? Apa? Bagaimana mungkin aku mempersembahkan korban di negerimu kepada Tuhan kami Allah Israel? Kalau orang-orangmu, wargamu melihat kami pasti dilempari, kami pasti dibunuh. Karena itu kekejian bagi mereka. Nggak mungkin. Tapi biarkanlah aku pergi. Aku pergi dari tempat ini untuk berdoa di padang gurun di hadapan Tuhanku, supaya ia menjauhkan lalat pikat dari negerimu. Izinkanlah bangsa Israel pergi. Kemudian Firaun berkata, ya boleh sih, kalian boleh pergi, tapi jangan jauh-jauh ya, supaya aku tetap bisa memantau kalian. Silakan bawa bangsamu, tapi jangan jauh-jauh ya. Tapi ingat, berdoa dulu untuk aku. Kalau misalnya lalat pikat betul-betul hilang dari negeri ini, maka saya akan betul-betul membiarkan kalian pergi sesuka kalian. Pergilah jauh-jauh, nggak usah tinggal di negeri ini. Tapi untuk sementara ini, nggak boleh terlalu jauh. Berdoa dulu kepada Tuhanmu supaya lalat pikat ini jauh dari negeriku. Wow, dia seperti berjanji kepada Musa akan mengizinkan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir apabila lalat pikat ini musnah dari Mesir. Apakah ia menepati janjinya? Halo adik-adik, apakah Firaun akan menepati janjinya? Oh, saya tidak tahu. Kita lihat saja video yang satu ini. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Ya ampun. Gak nyangka ya. Oh, tega. Firaun tega mengkhianati janjinya. Firaun tega PHP-in Musa. Dia PHP-in Tuhan. Wah, Firaun bohong. Katanya kalau lalat pikat musnah dari negeri ini, nggak ada lagi dari negeri Mesir ini, saya akan biarkan bangsa Israel pergi. Bener nggak? Sebelumnya dia udah janji kayak gitu. Tapi nyatanya dia bohong. Tapi nyatanya dia ingkar janji. Dia nggak taat sama perintah Tuhan. Dia nggak konsisten sama janjinya. Dia ingkar janji. Lagi-lagi Tuhan di PHP-in. Adik-adik, gak enak rasanya di PHP-in. Coba bayangin, Tuhan Allah Israel di PHP-in sama seorang Firaun. Tega, kebangetan. Nah, tak boleh PHP-in orang, tak boleh PHP-in teman, tak boleh PHP-in papa mama, apalagi PHP-in guru-guru di sekolah. Bisa-bisa nggak dapat nilai itu. Nah, adik-adik, kita melihat nih, ini nih udah tulah keempat. Ternyata seorang Raja Firaun tetap menolak. Dia bersikeras tidak mau mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir itu.
Tapi kita tidak tahu di tulah-tulah berikutnya apakah hatinya lunak, apakah dia lembut hatinya, apakah dia mengizinkan bangsa Israel bersama Musa keluar dari negerinya. Saya tidak tahu. Makanya tetap setia pantengin Eben Kids Ministry. Temukan jawabannya. Di tulah keberapakah Firaun akan takluk di hadapan Tuhan Allah Israel itu. Nah, adik-adik, melalui cerita firman Tuhan, melalui video-video yang telah kita saksikan pada hari ini, Kak Hiburan mau menyampaikan pesan. Yuk, kita belajar yuk. Dari Firaun tuh. Firaun PHP-in Tuhan. Kita belajar. Kita sebagai anak-anak Tuhan nggak boleh kasih harapan yang palsu. Kita harus kasih harapan yang pasti. Kalau kita berjanji, harus kita tepati. Kita berjanji kepada papa mama. Kita berjanji kepada teman. Kita berjanji kepada guru. Harus kita tepati. Hari ini kamu berjanji, iya mama, aku mau berubah hari ini. Aku nggak mau melawan papa mama lagi. Aku akan rajin belajar. Aku akan bangun tepat waktu. Aku akan bantu mama di dapur. Hei, jangan janji tinggal janji. Adik-adik harus tepati. Iya mama, aku nggak mau main HP melulu. Aku nggak mau main HP melulu. Aku mau bantu mama. Aku mau kerjakan PR. Aku mau jagain adik. Itu harus ditepati. Jangan janji tinggal janji. Jangan PHP-in mama. Jangan PHP-in papa. Oke? Yang kedua, kita juga belajar ketika Musa menyampaikan firman Tuhan kepada Firaun. Firaun menolak. Dia nggak taat sama Tuhan. Adik-adik, selain kita jangan kasih harapan yang palsu, kita juga harus taat apa kata Tuhan. Nah, apa kata Tuhan tuh harus kita tepati. Apa kata orang tua tuh kita harus tepati, adik-adik. Nah, supaya kita diberkati masa depannya, supaya kita itu diberkati hidupnya oleh Tuhan. Nah, satu lagi yang terakhir Kak Hiburan mau sampaikan. Karena kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini, tentunya ada ayat hafalan. Nah, spesial banget hari ini nih. Yang bacakan ayat hafalan ialah teman Kak Hiburan dari Cinere. Jauh banget ya. Iya dong, di Depok dia. Di Cinere. Siapakah dia? Dia seorang wanita cantik. Ya, tahun ini masuk SD dia ya. Tahun ini masuk SD. Siapakah namanya dan apakah ayat hafalan kita hari ini? Ini dia videonya. Tada! Shalom teman-teman Eben Kids. Perkenalkan, nama saya Evelyn Hasanah Zebua. Wah, cerita firman Tuhan kali ini bagus banget ya teman-teman. Yuk kita dengarkan ayat hafalan. Keluaran pasal 8 ayat 20b. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Terima kasih teman-teman Eben Kids. Sampai jumpa. Wah, ya ampun. Bagus sekali ya ayat hafalannya. Wow. Serasa ingin mengulanginya. Keluaran pasal 8 ayat 20b. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Wow, Kak Hiburan, adik-adik yang di rumah dimanapun berada, ialah adik-adik yang luar biasa. Wah, dahsyat. Nah, kita harus berpisah adik-adik. Tapi nggak usah sedih banget, karena minggu depan kakak-kakak Eben Kids akan hadir kembali untuk membahas tulah berikutnya. Saya Kak Hiburan Harefa, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Asyap. Iya, Kak. Dan Ade Teti dan Ade Titin. Jadi gini nih, Ade Teti dan Ade Titin. Kakak mau tanya. Apa? Kira-kira dari firman Tuhan yang Teti dan Titin dengar, apa nih yang Teti dan Titin dapatkan dari firman Tuhan? Kita nggak boleh PHP. Apa itu PHP? Apa itu PHP? Tadi kakaknya bilang PHP. Iya, kakak
kak, kata kakak hibur PHP tadi. itu ya? nggak Ada boleh kepanjangannya nggak sih PHP? Tahu. Apaan tuh? Apa ya? Katanya tahu, Kak. Aku tahu, Kak. Apaan tuh? PHP itu pemberian harapan palsu. Oh, jadi kita nggak boleh memberi harapan yang palsu. Iya, Kak. Oke. Jadi kita kan udah bahas tulah keempat nih, Iya. Kanovi dan Teti dan Titin. Kira-kira nih, Teti dan Titin tahu nggak sih 10 tulah itu apa aja? Tahu. Apa coba sebutkan? Tulah pertama apa? Air menjadi darah, Kak. Tulah kedua? Kata. Tulah ketiga? Nyamuk. Tulah keempat? Lalat pikat. Tulah kelima? Penyakit sampar pada ternak. Tulah keenam? Penyakit darah pada kulit. 7? Hujan es seluruh bangsa Mesir, Kak. 8? Lalang. 9? Gelap gulita. Dan yang terakhir? Kematian semulu anak sulung. Oh, aduh, hafal ternyata ya. Kami kan pintar, Kakak. Oh, pinter ada Teti dan Nenek Titin. Oke lah, karena sudah hafal 10 tulah, maka kita juga mau nyanyi 10 tulah. Ayo adik-adik yang di rumah kita bangkit berdiri, kita nyanyikan 10 tulah. Semua menyanyi bagi Tuhan ya, gerakkan badannya. Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah. Karena Raja Firaun tidak mau taat kepada perintah Allah. Tulah pertama air menjadi darah. Tulah kedua kata di mana-mana. Ketiga nyamuk, keempat lalat pikat. Kelima penyakit sampar pada ternak. Tulah keenam penyakit darah pada kulit. Tulah ketujuh hujan es di seluruh Mesir. 8 belalang, 9 gelap gulita, 10 kematian semua. Sekali lagi kita anak menyanyikan pujian ini. Tuhan menghukum bangsa Mesir. Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah. Karena Raja Firaun tidak mau taat kepada perintah Allah. Tulah pertama air menjadi darah. Tulah kedua kata di mana-mana. Ketiga nyamuk, keempat lalat pikat. Kelima penyakit sampar pada ternak. Tulah keenam penyakit darah pada kulit. Tulah ketujuh hujan es di seluruh Mesir. 8 belalang, 9 gelap gulita, 10 kematian semua anak sulung. Adik semuanya boleh duduk dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah kami di surga, kami ucap syukur karena kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami diajarkan untuk hidup taat kepada Allah dan biarlah Tuhan juga memberkati kami. Kami rindu Tuhan memberkati bangsa negara kami untuk dapat semakin baik kembali dalam menanggulangi wabah COVID-19. Biarlah Tuhan juga memberkati dalam setiap pemerintah, pihak-pihak kesehatan yang juga memberkati yang memberikan tenaganya bagi bangsa negara kami. Biarlah Tuhan juga memberkati. Kami tak lupa berdoa untuk orang tua kami. Biarlah Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan, usaha Tuhan memberkati. Dan juga kiranya Tuhan Engkau memberkati untuk setiap anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Engkau memberkati. Tuhan memberkati dalam setiap pertumbuhannya menjadi dewasa. Biarlah Tuhan terus menuntun anak-anak Tuhan kepada jalan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pokok doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Wah, kita kan udah mendengarkan firman Tuhan nih Kak Novi, Teti dan Titin. Iya, Ternyata, pengen tahu nggak ada apa? Tidak tahu,
Kak. Ternyata ada teman-teman yang setia menonton Event Kids Ministry. Siapa, Kak? Coba, ayo sini Kak Novi, kita bacakan bersama-sama. Oke, kita sapa Tian dan Cindy dari Timika, Papua. Halo, shalom. Dari mana Kak? Jauh banget ini Kak, dari mana? Nathanael dari Kompleks STT. Halo, shalom Nathanael. Hai Nael. Dari Depok ada Evelyn, shalom. Ada Ezra dan Johanna Dari Tanjung Edi. Berikutnya ada Angel dan Atalia dari Kalimantan Timur. Ada Dan, Dev, Jason, Cio, Gita, Maverick, Maxi, Fel. Dari mana? Dari STT. Wow, gak lupa juga nih. Ada Jovan, Cia dari GPIN Pinago, Godwin dari Jakarta, adik-adik dari Siantar dan Davido. Shalom. Terima kasih telah menonton. Luar biasa. Terima kasih teman-teman udah mengikuti Event Kids dari awal, setia menontonnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Setelah ini kita ngapain, Kak? Ternyata nggak terasa Kak Novi, Teti dan Titin. Ternyata waktu kita mau habis nih. Ya, padahal Saya masih pengen memuji Tuhan. Oh masih pengen ya? Iya, Kak. Teti dan Titin masih pengen muji Tuhan nggak? Iya, Kakak. Oke lah, kalau mau masih muji Tuhan, kita naikkan pujian sekali lagi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Ayo, kakak yang di sini ajak untuk kakak-kakak yang di sana untuk menari bagi Tuhan di sini. Dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. yaitu apa? Yaitu jika kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanmu tinggal di dalam kamu. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanmu tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. katakan, Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. dengan apa? Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yeay. Sampai jumpa minggu depan Di- pukul Pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, dan 19 waktu Indonesia Timur. Sebelum kita berpisah-pisah, mari kita nyanyikan Yeyel Event Kids Ministry. Ayo semuanya keluar yuk, kita puji Tuhan. Hey all join in, hey all join us. Siap? Ayo kita nyanyikan Yel Yel Event Kids Ministry.
Hey all join in, hey all join us. Hey all join in, Hey all join us. Hey all join in. hey all join us. Eben Kids be strong, Eben Kids be brave, Eben Kids be strong, together we be brave. Serukan pada dunia. Serukan pada dunia bahwa kita berbeda, kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Hey all join in, hey all join us. Ayo adik-adik di rumah, kita puji muliakan nama Tuhan. Yel Yel Eben Kids Ministry. Hey all join in, hey all join us. Hey all join in, hey all join us. Eben Kids be strong, Eben Kids be brave, Eben Kids be strong, together we be brave. Serukan pada dunia. Serukan pada dunia bahwa kita berbeda, kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Tuhan persatukan. Persatukan, Tuhan persatukan. Katakan Eben Kids be strong. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.